Halo, selamat pagi sahabat profesional Indonesia. Selamat ketemu lagi dengan saya Mas Kus dari Inti Pesan. Pagi ini saya ingin ketemu atau wawancara dengan Pak Sugeng Purwanto. Luar biasa, orang pinter, salah satu orang pinter di Indonesia lah menurut saya. Beliau ini adalah seorang direktur di PT Trinity Menara Serpong, Corporate Advisor di Greenwood Sejahtera Terbuka, dan komisaris independen di PT Pan Invest Terbuka. Bayangin, jabatan seperti itu nggak mudah. Nah, beliau ini menyelesaikan sekolahnya S1-nya di ITB, Teknik Elektro, dan bertransformasi menjadi seorang manajemen keuangan, jadi ahli keuangan. Untuk mendapatkan ilmu itu, beliau belajar lagi di salah satu universitas Indonesia, kemudian ngambil S3 di Fakultas Ekonomi UI. Yang menarik, beliau mendapatkan muri ketika menyelesaikan S3-nya. Kenapa? Karena menyelesaikan doktornya hanya dalam waktu 13 bulan. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa, sehingga mendapatkan apresiasi dari muri Indonesia. Nah, saudara sekalian, kenapa saya wawancara beliau? Karena beliau ahli keuangan. Beliau ahli melihat bagaimana perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Nah, dalam situasi seperti ini, Anda semua tentu ingin memanfaatkan bagaimana kalau Anda melakukan merger, bagaimana kalau Anda beli perusahaan, bagaimana Anda menjual perusahaan. Tentunya ini suasana-suasana yang memungkinkan, karena memang banyak perusahaan yang sedang bukan kolaps sih, sedang turun, sedang min. Nah, untuk itu ketika kita ingin membeli, ada analisa yang harus Anda lakukan. Nah, salah satunya bagaimana Anda melihat bahwa perusahaan itu sehat. Disinilah yang ingin saya minta pendapat dari Pak Sugeng ketika ingin melihat perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Untuk itu, ikuti channel saya dan jangan lupa subscribe dan terus-menerus ikuti channel yang bagus ini. Terima kasih. Selamat mengikuti. Iya. Halo. Ya, halo Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Bagus. Pagi. Senang sekali nih ketemu Pak Sugeng, udah lama nggak ketemu. Lagi di Indonesia pulang ini. Oh gitu ya. Aduh. Iya. Ya. Bapak kemarin ke Amerika ya waktu itu. Iya. Di Australia. Oh, Melbourne. Australia. Ya. Oh. Iya. Ya. Sahabat profesional Indonesia, Anda perlu tahu sedikit lah. Tadi saya sudah sampaikan nanti dalam pengantar saya tadi bahwa ini salah satu orang pinter di Indonesia. Ketemu Pak Sugeng itu sudah sejak 2005 kalau saya salah ya. Ini kehebatan beliau ini luar biasa menurut saya. Orang engineer transformasi ke ekonom dan bisnismen. Ahli keuangan ya Pak ya. Nah, saya melihat bahwa ini orang ilmunya sangat banyak sekali, dan tentunya setelah banyak berpengalaman, kemudian banyak juga mengajar dengan teori-teori yang didapatkan, saya berharap bahwa pagi ini mendapatkan pencerahan yang luar biasa nih dari Bapak nih. Pak Sugeng. Iya, Pak. Karena kita melihat suasana seperti ini, banyak perusahaan yang bukan hancur ya, bukan kolaps, tapi mengalami penurunan tajam luar biasa. Nah, buat saya ini mungkin kesempatan juga ya kalau orang yang punya duit untuk melakukan pembelian perusahaan atau mengakuisisi perusahaan gitu kan. Nah, sehingga wah luar biasa sih kalau ini bisa murah juga dibeli perusahaan saat kondisi seperti ini kan. Nah, Pak, tapi bukan itu yang saya ingin minta pendapat Bapak atau pencerahan dari Bapak. Sebetulnya Pak, kalau kita pengen melihat bahwa perusahaan ini sehat dan tidak sehat itu faktor apa saja sih Pak yang harus dilihat? Monggo Pak. Ini ya, terima kasih Pak Kus. Sebenarnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua ya. Iya. Jadi ini mudah-mudahan bisa berguna yang saya sampaikan. Jadi pertanyaan Pak Kus tadi sebenarnya ada dua jawaban itu.
Iya. Jawaban yang pada umumnya dan jawaban yang ini tidak umum ini, Pak. Untuk khusus untuk yang umum itu lebih gampang karena kan secara waktu track record kan kita tahu, kita evaluasi apa gitu ya. Iya, Tapi iya, yang iya. karena nggak umum itu agak sulit. Kenapa? Karena seluruh dunia Pak yang kena ini ya. Jadi Betul, betul. jadi sekarang saya mungkin masuk sedikit ke COVID ini. Kalau dulu itu semua seperti klaster-klaster itu, hampir semua Hmm, klaster-klaster. Nah, termasuk yang cukup berat 98 itu kan Asia ya, walaupun banyak tapi kan Asia. Jadi kita bisa iya, dapat iya. pertolongan dari Amerika atau Eropa misalnya gitu ya. Terus Hmm, atau tahun 2008 kebanyakan itu klasternya tempatnya di Amerika. Jadi kita malah hampir nggak kerasa atau tidak semua terasa. Tapi sekarang ini semua Pak. Dan hmm. sekarang kita belum tahu sampai kapan. Ini karena sebenarnya kan faktornya bukan ekonomi lagi, Pak ini. Ini Iya, faktornya iya, kan iya. masalah manusia ini. Nah, ini lebih berat. Hmm, Jadi iya ya sih. cuma ada beberapa tetap karena sebagai orang yang ya berpijak pada ya tentu saja kepada yang di atas, tapi kan kita lihatnya dari keilmuan ya. Iya, Jadi harus ada cara-cara untuk kira-kira bagaimana apa tips-tipsnya atau apa itu perlu iya. gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, yang penting dilihat sekarang ini nomor satu itu tentu saja untuk buat proyeksi sudah jelas sulit. Jangan Hmm, mencoba membuat proyeksi yang apalagi kepanjangan sulit. hmm. Terlalu sulit karena kita nggak tahu polisinya apa, polisi apa kita pun di Indonesia tergantung dari internasional. Kita nggak bisa sendiri karena seluruh dunia kita ini ya. Nah, Hmm. jadi artinya kita lihat faktor-faktor apa di perusahaan kita atau misalnya ada orang mau akuisisi atau Hmm. juga kita mau running dengan baik atau perusahaan ini ada juga misalnya saya bicara dengan beberapa teman misalnya perusahaan mau dijual juga ada. Jadi kita ada dari pihak penjual juga bisa, dari pihak pembeli juga bisa. Tapi intinya perusahaan kan harus menjadi baik, harus Hmm. menjadi baik. Nah intinya kelihatannya yang paling penting sekarang ini nomor satu ya dari kita lihat dulu ada dari sisi sifatnya bisnis, ada sifatnya keuangan, ada dua. Iya. Hmm. Kalau sisi bisnis itu yang sekarang ini adalah yang paling penting bisnis kita itu cocok tidak dengan situasi sekarang ini. Ini Hmm. itu. Kalau contohnya nih, kebanyakan kita nggak bilang bahwa ini semua turun, Pak. Kalau yang online mana? Naik, Yang betul. yang online mana naik. Iya. Jadi bukan berarti turun itu belum tentu. Kita mungkin lebih cocok tuh shifting perubahan. Hmm. Shifting Ya, ya. offline online itu pertama. Jadi nomor satu yang penting nature of bisnisnya apa yang Hmm. cocok ya. Itu tidak sama dengan yang dulu. Contoh, kalau dulu kan katanya bisnis makanan tuh bisnis yang sifatnya needs, keinginan apa kebutuhan Manusia. dasar ya, Betul. kebutuhan dasar. Nah Iya. sekarang itu tetap sama. Sekarang juga yang penting harus kebutuhan dasar sama. Tetapi kebutuhan dasarnya beda. Kalau dulu makanan misalnya masuk kebutuhan dasar restoran. Sekarang ini bukan karena orang keluar makan malah takut. Takut, Nah, kira-kira betul. begitu ya. Itu dari Iya, sisi iya. bisnis, kira-kira begitulah gampangannya begitu. Iya, Kemudian iya. dari sisi keuangan yang penting menurut saya cuma dua. Yang paling penting itu dua. Jadi dari Hmm. banyak itu nomor satu adalah mengenai apa namanya kita eh, likuiditas cukup baik. Hmm. Likuiditas keuangan atau sumber dana ada dua ya. Kalau likuiditas pengertian kita ada dua ini. Iya. Apakah kita punya cash cukup ya Hmm. atau rutin cukup Hmm. ya Iya, misalnya iya. 6 bulan setahun cukup itu yang paling penting Pak itu nomor Iya. satu paling penting ya itu Hmm. menurut saya Ya, jadi kalau Pak tadi Pak, kalau dalam situasi seperti ini ya kan ya tadi memang banyak orang yang bukan bukan kolab ya, tapi penurunan lah, penurunan ya mungkin juga kurang siap menghadapi perubahan shifting seperti ini, ya sehingga memaksa shareholder-nya saya mau jual saja dalam kondisi seperti ini. ya Karena udah nggak bisa memprediksi Pak situasinya. ya Nah, ya ketika dalam situasi seperti ini sebetulnya sebagai calon pembeli saya gitu. Apa yang harus ya saya lihat dulu, Pak? Kalau perusahaan itu oh mau itu dijual gitu. ya ya nomor satu itu ada cara-cara yang tetap berlaku meskipun situasinya beda ada yang Iya. sifatnya generik jadi Iya. nomor satu itu ada banyak metode atau pendekatan tapi yang kelihatannya penting itu prinsip yang top down analysis tuh Pak. Jadi dari Hmm. besar ke kecil top down namanya jadi nomor satu ini Hmm. kita tadi berpikir pembeli ya ada penjual pembeli lain pembeli ya Betul. Ini pembeli, Pak. pembeli ya kalau pembeli misalnya top down itu begini nomor satu kita lihat mengenai dari globalnya, lalu Indonesia,
kemudian ke industri sektor Pak, sektor. Ya. Baru ke bisnis. Jadi jangan dibalik. Nomor 1 begitu. Contohnya begini, contohnya gini. Kita konteksnya Indonesia gitu ya. Ya. Jadi jangan kita melihat secara keseluruhan Indonesia situasinya bagaimana ini setelah COVID ini nomor 1 itu. Ya, nomor 1 itu. Jadi jangan langsung masuk perusahaan itu. Terus nomor 2 setelah itu baru masuk sektornya Pak. Sektornya. Sektor. Jadi pilih dulu sektornya. Misalnya contohnya maksudnya gini. Ini agak sulitnya ada banyak seninya begini. Di perusahaan sektor A dengan sektor B lebih bagus sektor A misalnya. Perusahaan C di sektor A, perusahaan D di sektor B. Tapi secara perusahaan bagusan yang D tadi. Jadi secara perusahaan bagus D kemarin. Tapi secara sektor bagusan yang satunya. Nah, kita lebih pentingkan milih sektornya itu dulu. Itu prinsipnya. Nomor 1 jangan prinsip top down analysis itu artinya kalau ada konflik mana bagus tidak pilihannya antara yang paling kecil dan yang paling besar, utamakan yang besar dulu, utamakan besar. Jadi cari industri atau sektor yang cocok dulu, baru masuk ke perusahaan. Intinya begitu. Jadi mappingnya melihat dulu tentang situasi makro di seluruh dunia, apakah perusahaan ini sustain nggak dengan suasana industrinya, baru nanti masuk ke detail keuangannya ya Pak, perusahaannya. Jangan perusahaan dulu, keuangannya terakhir, bisnisnya dulu. Jangan langsung masuk ke perusahaannya ya, tapi dulu makronya, baru mencibit ke industri, lalu bisnis, baru ke keuangan. Ya. Dan ini semua Bapak pelajari di waktu ambil S3 ya? Ya, tapi itu lebih banyak artnya Pak. Nanti dari waktu ke waktu tuh framework itu kita gunakan, tapi biasanya berkembang juga di perusahaan-perusahaan ini saya jalani ada juga yang misalnya tidak terlalu rumit ya tidak perlu sampai ke sana. Tapi kalau perusahaan misalnya sifatnya merger akuisisi yang misalnya yang ini ya industrinya rumit dan apa baru itu analisis kita masih lebih dalam. Jadi seperti sekarang ini meskipun kita kenal perusahaannya kan kenal semua Pak karena kita di Indonesia ini. Iya, betul. Tapi bagi kita itu seperti menjadi baru Pak karena situasinya baru. Yang lama kita kenal tapi kitanya situasi baru kan ya itu menjadi baru. Itu hati-hati kira-kira. Oke. Ya. Nah, ketika dalam suasana tadi Pak, umpamakan kayaknya clear deh ini secara makro masih kuat dia ini kayaknya masih bisa bertahan lah secara makro. Saya yakin. Saya punya pendapat ya. Ini bukan karena overconfident, bukan. Ya. Contohnya Bapak bandingkan aja misalnya Afrika ya. Contoh ya. Afrika kalau ini kita lihat dari ya mungkin masa lalu sedikit. Kalau sekarang kan saya nggak pernah ke sana juga ya. Iya. Afrika kan negara tertinggal sebenarnya. Bukan negara, benua ya. Tapi di sana justru jadi target sekarang. Kenapa? Karena nanti akan bisa menjadi low cost dan seterusnya. Itu kenapa? 1, karena pertumbuhannya masih rendah pertama. Yang kedua, biaya kerja pasti murah walaupun mungkin secara skill mungkin belum bagus misalnya contohnya. Nah, ini kalau kita lihat sana ekstrimnya ya. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Indonesia itu jumlah berapa saya lupa, 300 juta atau berapa ya? 400 jumlah penduduk kita. Itu kan demand yang besar, Pak. Demand yang besar, terus juga tenaga kerja yang besar. Dan kita tahu tenaga kerja Indonesia itu termasuk low cost. Dari sisi perusahaan. Ya itu salah satu kompetitifnya. Jadi menurut saya kita yakin Indonesia secara ekonomi, menurut saya kita hati-hati tapi menurutnya bagus. Ya. Jadi kalau menurut saran Bapak tadi kan kita lihat secara Indonesia masih bagus, kemudian sektornya juga lumayan gitu kan, masih ada sektor maka dia masuk sektor. Nah, tapi ketika dia mulai, aku tertarik mau beli nih, bahwa ini masuk ke ininya ya, langsung masuk ke istilahnya urat nadinya itu gimana Pak? Apa yang biasanya kan begini? Sebenarnya itu gini, kalau untuk aktivitas beli beneran Pak ya. Iya, betul. Pembelinya ya. Sebenarnya itu sektor-sektor itu nggak milih dia karena sudah tahu. Jadi biasanya dia nggak milih-milih sektor itu dari awal mau membeli itu dia sebenarnya sudah menganalisis sektor mana. Mana. Jadi ujung-ujungnya nanti ya masuk ke company-nya itu. Ya, karena mereka sudah ngerti. Biasanya dia tidak mau membeli sektor-sektor yang dia tidak ngerti juga. Betul. Jadi saran Bapak kalau kita mau beli perusahaan itu pertama kuasai dulu Pak ya di sektor yang kita pahami ya Pak.
betul. Dan prospeknya secara makro masih memungkinkan dan masih bagus. Itu satu. Iya, Nah, nomor satu. masuk ke wilayah struktur permodalan atau struktur organisasi, struktur keuangan. Ini apa Pak yang harus dilihat dulu Pak? Nomor Mikronya. satu menurut saya, nomor satu mikronya di company itu nomor satu bisnisnya dulu. Bisnisnya dulu. Ya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kalau ada masalah di bisnis dan masalah di keuangan, itu memperbaikinya lebih sulit di bisnis. Seperti tahun 98 dulu banyak perusahaan-perusahaan yang valuation-nya rendah, yang seperti buruk, tapi begitu dia disuntik keuangannya kuat, itu langsung melejit ke atas. Tapi kalau bisnisnya bermasalah, ditolong pun sulit. Jadi sebenarnya nomor satu itu bisnisnya. Nah, bisnis itu kalau untuk kita nomor satu ini yang penting itu industri fitnessnya bagaimana, cocok enggak itu company, artinya apa, company yang mau dibeli ini cocok tidak dengan industri yang sekarang kita pikirkan mau tuju dengan pikiran yang nanti industri berkembang dan seterusnya. Company cocok atau tidak, itu nomor satu. Kalau itu sudah cocok, nah ini baru nanti kita lihat yang lain-lain. Itu nomor satu dulu bisnisnya. Ya. Nah salah satunya itu termasuk ini, misalnya customer base juga boleh. Tergantung industri juga ya. Misalnya gini, customer base penting atau tidak tergantung industri, beda-beda itu. Ada industri tertentu customer base penting, yang lain tidak, kan beda-beda ya. Tapi lihat customer base juga perlu dilihat. Terus kedua, resources Pak, resources penting. Resources itu maksudnya selain pendanaan kan resources juga, tapi betul. Kemampuan ke orang-orangnya, itu hal penting, itu hal penting. Ya. Memang yang paling sulit itu tadi Pak ya, melihat bisnis apa yang fit dengan situasi yang akan datang. Nah, padahal akan datang ini kita belum paham betul ya Pak. Setelah COVID atau apa namanya sebuah pandemik ini. Iya, ini yang agak susah. Maka banyak orang yang menyarankan bahwa kita harus transformasi, shift ke teknologi, gitu kan? Supaya ke teknologi, ke online dan segalanya. Nah, digitalisasi. Dan itu juga masih menyisakan sebuah pertanyaan, apa betul semua harus dan tidak ada ruang tradisional lain yang bisa hidup kan begitu. Pak, tadi Pak, kalau itu tadi dari segi pembeli kan Pak ya. Jadi karena menurut saya situasi yang tidak mungkin ada sebuah perusahaan yang sudah capek, gitu ya, sudah capek, shareholder sudah merasa udahlah kita jual aja deh, gitu ya. Nah, karena posisi nggak bisa melihat bisnis yang fit dengan suasana depan karena udah usia sudah agak sepuh gitu ya, mikir bisnis macam-macam, udah jual aja deh. Jadi suasana ini kan memungkinkan Pak ya, artinya di banyak perusahaan-perusahaan yang punya cerita-cerita karena sudah capeknya dan tidak bisa mengikuti pertumbuhan teknologi yang cepat seperti ini, akhirnya dijual saja. Nah, saran Bapak sebagai pembeli tadi selain melihat makro dan ini, apa Pak yang kalau dari segi investasi ini apa yang harus diperhatikan Pak? Lebih baik dari pembeli atau dari penjual? Pembeli Pak, pembeli. Jadi kalau dari pembeli. Jadi lebih baik umpamakan kan ada investasi, lebih baik sudah beli saham aja deh lewat pasar saham kan gitu, atau ini langsung real gitu kan. Nah ini kan kalau saya punya uang itu lebih baik mana dulu nih? Itu prinsip ya, thank you. Itu prinsipnya namanya kalau dari sekolahan gitu ya. Itu namanya prinsipnya aset allocation atau alokasi aset. Jadi kita mau di mana. Tentu saja kalau Bapak tadi singgung saham tadi, saya rasa ini, tapi saya nggak menganjurkan kalau yang belum pengalaman ya, karena nggak gampang. Itu waktu di sini pasti volatile. Waktu volatile itu orang bilang begini, volatile itu kan kalau di bahasa statistik kan risiko Pak. Tapi risiko itu berarti naik bisa turun bisa naik. Artinya unpredictable artinya. Nah, jadi kalau kesempatannya besar, bisa juga membeli saham situasi begini menguntungkan, bisa. Jadi bukan berarti buruk, karena kan sedang jatuh dia beli lalu naik lagi. Betul. Nah, tapi tetap lihat tadi yang fundamentalnya tadi.
lihat yang sektornya apa dan seterusnya, itu ya. Itu nomor satu. Kemudian kalau misalnya ada duit banyak, yang sebaiknya jangan cuma di satu tempat. Ada beberapa, kalau misalnya uangnya berlebih ya boleh juga beli di capital market. Capital market misalnya di saham itu kan returnnya besar kalau untung ya. Tapi misalnya dimasukkan di fundamental, maksudnya mempunyai perusahaan, membeli perusahaan. Saya rasa valuation sekarang mestinya relatif rendah sekarang ini. Jadi membeli perusahaan dalam arti beli bukan di pasar modal ya. Langsung akuisisi perusahaannya itu saya rasa mestinya lebih aman dibanding kalau di pasar modal tadi. Lebih aman masuk. Karena begini, kalau pasar modal itu Pak, pasar modal kan Bapak kita sepinter bagaimana tergantung banyak orang lain. Kalau Bapak beli perusahaan kan ujung-ujungnya mengelola Bapak tuh. Artinya atau kita yang mengelola. Jadi sebelum kita beli kita sudah pelajari dengan baik. Jadi kita handle-nya lebih bukan gampang, kita biasanya lebih mengerti dibanding kalau beli di saham-saham pasar modal. Iya. Wah, menarik ya. Jadi memang sih banyak tadi kalau kita punya dana kan banyak tempat lah kita untuk menaruh itu. Tapi yang menarik tadi ketika perusahaan sedang dalam valuasi yang rendah, apalagi kalau shareholder-nya sudah lelah gitu ya. Nah, cara melihat perspektif sebuah bisnis itu gimana sih Pak sebetulnya? Oh ini nomor satu. Masih bagus ini. Nah, kelihatannya nomor terpuruk ya, tapi masih bagus. Jadi gini, nomor satu yang dilihat dulu itu antara masa lalu sama masa nanti dipisahin dulu. Karena kita jangan kita nanti terlalu terpaku pada laporan keuangan. Kenapa? Laporan keuangan bukan salah, tapi itu kan masa lalu. Nature-nya laporan keuangan itu masa lalu, Pak. Nah, sedangkan yang kita perlu sekarang kan ke depan. Jadi nomor satu kita ke depan bagaimana? Nah, nomor satu itu kita lihat adalah apa? Itu industri growth-nya bagaimana? Nomor satu industri growth. Nomor satu itu. Nomor dua, posisi perusahaan ini terhadap industri tadi bagaimana? Belum tentu bagus juga. Misalnya begini. Industrinya bertumbuh. Tapi misalnya dikuasai oleh 1-2 perusahaan, Bapak masuk diri kecil sendiri sulit, nggak bisa juga itu. Nah, jadi begitu. Jadi intinya industri growth-nya bagaimana, lalu market share yang company yang kita mau tuju ini terhadap keseluruhan itu bagaimana komposisinya. Itu dua yang penting. Ya. Itu luar biasa ya, saya baru tahu itu kalau harus seperti itu ya. Jadi untuk beli harus kita lihat industrinya, kemudian kita lihat detailnya. Nah, kalau masalah laporan keuangan sendiri, Pak, gimana itu kita melihat? Apanya? Yang perlu apanya dari ini nomor satu ya. Tadi yang saya boleh. Iya, kali ya. Wah, seringkali kan orang langsung coba minta laporan keuangan dulu. Sini neracanya seperti apa, begitu kan? Kalau saya suruh beli gitu kan. Nah, setelah dapat neraca, kemudian laporan keuangan, ini gimana sih cara melihat perusahaan itu sehat dan tidak sehat? Ini garis besarnya. Garis besarnya laporan keuangan itu yang penting kan ada 3 ini mengenai balance sheet atau neraca. Yang kedua adalah profit and loss ya atau rugi laba. Yang ketiga kan arus kas atau cash flow. Tiga-tiganya penting. Tapi dalam situasi yang seperti sekarang, khusus situasi yang seperti sekarang yang kedepannya tidak jelas, itu yang paling kita bisa pegang adalah yang neraca balance sheet. Nah, kenapa begini? Contoh karena sudah saya sebut tadi kalau laporan keuangan kan itu masa lalu setahun misalnya. Itu hasil penjualan itu kan proses setahun, belum tentu terjadi di kemudian hari, tergantung situasi bisa berubah sama sekali. Gitu. Tapi kalau neraca itu sifatnya nggak gampang berubah, Pak. Aset berapa turun pun ya nggak bisa berubah. Nanti sekarang itu kita konsentrasi lebih banyak melihat aset. Kalau yang tadi yang profit and loss tadi, Bapak bisa lihat dari nature bisnisnya tadi, nanti tumbuh berapa, tetap kan ada hubungan semua. Walaupun ini keuangan sebenarnya kan nggak lepas, ini berhubungan dengan bisnis, dengan semua. Jadi khusus untuk yang laporan keuangan, itu nomor satu yang penting adalah lihat cash dan likuiditas. Jadi dari lihat balance sheet, lalu kedua kita masuk kepada likuiditasnya perusahaan atau cash. Likuiditas itu artinya itu loh, yang kalau di
neraca itu ya, ada di kiri ada current asset, current liabilities ya, aktiva lancar dan pasifa lancar. Likuiditas itu dipengaruhi oleh aktiva lancar dan pasifa lancar, dua-duanya, kiri kanan, aset dan liability. Aset lancar, nah dua-duanya. Jadi jangan melihat oh ini punya banyak inventory, tapi jangka pendek punya banyak hutang ya sama juga. Jadi harus netnya bagaimana. Itu pertama. Terus kedua hati-hati juga begini, mesti hati-hati begini. Jadi lebih baik kita fokusnya ke situ. Memang bisa banyak dilihat. Nanti kalau mau akuisisi benar kan bisa masuk semuanya, tidak mungkin 1-2 ini semua. Tapi yang penting dilihat dari faktor yang current asset ini, likuiditas ini, kira-kira apa atau mengenai working capital dan lain. Begini contoh begini ya. Kita jangan berpikir wah ini perusahaan ini memang tidak ada cash-nya. Tapi banyak tagihan ini. Berarti kan kalau dilihat dari accounting itu berarti kan kemungkinan mengenai likuiditasnya kan bagus, Pak. Karena di dalam likuiditas itu termasuk definisinya adalah tagihan yang account receivable tadi. Nah, padahal situasi begini belum tentu bisa ditagih nih. Misalnya perusahaan-perusahaan leasing ini macet semua, gitu. Yang leasing motor ini kan, jadi kalau dilihat dari laporannya bagus, tapi kenyataannya itu menjadi tidak bisa tertagih. Nah, itu jadi hati-hati. Jadi mana yang benar-benar bisa menjadi liquid. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya tuh likuiditas yang aslinya itu kan bukan soal inventory tagihan, ya cash itu, Pak. Jadi mana simpelnya gini ya Pak, kita sebagai orang awam macam apa? Benar-benar enggak ini perusahaan ini cash-nya akan cukup dalam waktu pendek. Itu aja. Itu aja. Pak, tapi begini Pak. Tadi Bapak asumsikan bahwa memang kalau bisa ada cash-nya bagus lah. Nah, sekarang ini gini, situasinya memang cash-nya sudah amburadul-malamin, nggak ada uang lagi di perusahaan, sudah hutangnya macet juga. Intinya justru malah dijual-jual, gitu kan? Asetnya dijual, Pak. Ada mobil dijual dulu, kayak ada teman yang jual-jual rukonya, macam-macam lah, ya kan? Nah, sehingga sudah dalam posisi yang memang nggak bisa, nggak sanggup menjalankan lagi karena uangnya sudah nggak ada lagi. Nah, ketika saya lihat, wah ini murah banget ini uangnya nih, perusahaan ini murah banget ini, dijual segitu. Nah, ketika saya bilang murah tadi, Pak, ada analisa lagi nggak kira-kira? Karena dia udah, wah, memang nggak punya uang cash flow lagi, uang agen macet juga semuanya nggak ada. Terus sebagai pembeli ini alat analisa yang paling tajam apa, Pak? Kira-kira, wah ini punya, biar ini kayak bagus nih. Ada nggak, Pak? Alatnya? Jadi begini, sebenarnya kesempatan yang dari awal sudah saya sebut tadi. Jadi kalau nomor satu ya kembali bisnisnya kan harus bagus. Jadi kalau bisnisnya bagus, tapi kan bisnis bagus tidak berarti menjadikan uang juga dalam waktu dekat. Contoh tadi Pak, misalnya perusahaan yang leasing ya. Ini kan mungkin Indonesia kan orangnya banyak naik motor semua. Ini menurut saya sampai depan ya nggak bisa mati, nggak bisa, bagus. Tapi secara perusahaan kan laporannya kan jelek ya. Tapi kalau kita nggak punya uang sekarang, ya pasti nggak bisa. Nah, jadi begini, kalau bisnisnya akan bagus, tapi keuangannya lemah, tidak memenuhi yang kita sebut tadi, kalau kita punya akses ke capital, modal, Pak, modal, keuangan, itu bisa sempat sembuh. Jadi gitu, kita combine. Jadi kalau bisnisnya bagus, kita punya keuangan kuat, atau kitanya pembeli ya, punya keuangan kuat, atau sumber kepada pendanaan, kita mempunyai itu. Kan perusahaan tadi bisa juga nggak punya pendanaan karena sumbernya nggak ada atau dia nggak punya network yang punya. Tapi setelah dibeli orang baru kan bisa menjadi punya. Nah itu kesempatan. Harganya murah nanti bisa cepat. Ya ada darah baru. Ada darah baru. Ya. Oh gitu ya. Nah Pak, kalau soal darah baru itu Pak, sebagai pembeli nih Pak, ini saya lebih baik pakai, tentunya lebih bagus kalau pakai uang pribadi saya ya Pak ya. Tapi ketika saya dihadapkan lebih baik mana, saya pinjem bank atau saya melakukan saham juga susah nih ya, jual saham, artinya pabrik terbuka ini agak susah. Ada alternatif lain Pak, beli tanpa modal gitu istilahnya. Ada beli perusahaan tapi tanpa modal uang sendiri, itu ada nggak sih Pak? Itu sebenarnya perdebatan teoritis dari dulu sampai sekarang. Itu salah satunya mengenai saya lupa namanya. Yang penting kita mendingan pakai uang modal sendiri atau value dari leverage.
menurut saya Pak, kalau bisa milih. Tapi artinya kita bisa manage risiko ya. Kalau bisa pakai duitnya orang lain, utang lebih bagus. Kenapa? Karena uang yang kita punya nanti kita bisa spread untuk macam-macam ditambah dengan utang dicombine gitu. Powernya lebih besar. Tapi hati-hati risikonya lebih tinggi. Gitu. Jadi lebih baik begitu. Kedua, nanti company-company yang sulit kan bisa di-restructure dengan banknya, kan bisa menjadi panjang lagi ceritanya. Jadi lebih baik begitu. Oh gitu ya. Ya, tapi ini perlu analisis yang lebih cermat. Ya. Wah, luar biasa nih. Jadi ini sahabat profesional Indonesia. Jadi itulah tadi saran-saran Pak Sugeng. Kalau Anda punya modal dan punya uang untuk beli perusahaan, hati-hati intinya. Dan yang penting adalah melihat apakah dalam industrinya untuk ke depan masih fit dengan situasi yang akan datang, dan hati-hati dengan situasi cash flow tadi juga harus dilihat. Macam Pak ya, ini kayak dokter Pak ya. Ya, jadi boleh saya tambah satu lagi yang penting itu perusahaan tadi kalau bisnis tadi intinya cash flow from the operation Pak. Cash flow dari operasional. Itu penting. Cash flow dari operasionalnya. Ya. Nah, kalau memungkinkan kita mau jual gitu Pak perusahaan. Iya. Wah, ini kan juga bisa. Tadi kan dari sisi pembeli. Kalau dari sisi penjual dalam situasi seperti ini disarankan nggak sih Pak? No, Mbak. Gimana kondisi Pak? Kondisi seperti apa? Perusahaan ini harus dijual dalam kondisi seperti ini Pak. Agak sulit karena biasanya yang mau jual kan agak kepepet ya. Tapi begini, kalau masih bisa bertahan misalnya setahun setengah, lebih baik diperbaiki dulu. Supaya menjadi sehat, jadi value-nya tinggi. Syukur-syukur menjadi ternyata situasi berubah, kita menjadi lebih kuat, bisa jalan lagi daripada dijual pasti murah Pak kalau sekarang, kemungkinan murah. Pasti murah ya. Karena orang menunda, orang mau beli juga valuasinya agak sulit cara. Dengan harga berapa agak sulit. Iya. Kecuali udah kepepet banget lah ya. Iya. Kalau udah kepepet nggak ada alternatif ya, udah. Iya. Nah, Pak, ini pertanyaan berikutnya ini kaitannya dengan kompetensi seorang ahli keuangan lah Pak. Ini Bapak kan sudah hampir 20 tahun lebih lah di bidang finance ini. Kalau saya bilang, karena di inti pesan ini kan biasanya bicara kompetensi lah Pak. Jadi saya ingin menyinggung sedikit tentang kompetensi Pak. Jadi kalau orang itu ingin ngambil jalur analis keuangan, jago beli jual perusahaan itu Pak ya. Itu sebenarnya kompetensi apa yang harus dikuasai oleh orang itu? Ya, jadi sebenarnya nomor satu yang tidak tertulis itu adalah sense of business sebenarnya nomor satu. Harus punya itu ya? Tapi itu agak perlu ada artinya dan perlu waktu yang lama. Ada jam terbang ya Pak ya? Iya. Tapi kalau dari sisi ilmu dasar itu ya tentu saja ya finance, keuangan. Keuangan, tapi finance ini ada dua Pak. Ada dua. Ini orang kadang suka overlook atau tidak membedakan. Itu ada yang sifatnya itu adalah operational finance, sifatnya operasional. Satu lagi yang sifatnya strategic finance. Nah, yang lebih penting itu ke arah strategic finance. Jadi itu. Jadi kira-kira strategic finance itu mengenai valuation yang ini metode ini, nanti ada skenario itu, kira-kira begitu. Sifat namanya itu istilahnya strategic finance, itu lebih penting. Terus kedua, tentu saja memahami laporan keuangan, karena ujung-ujungnya kan ketemu laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga ada artnya Pak, ada artnya itu. Jadi kalau kita nggak ngerti, angka-angka itu kayak mati gitu Pak. Tapi kalau udah biasa ini bukan karena waktu juga, ini kebiasaan kita di-trigger mencari apanya gitu ya. Kita di-trigger supaya kita kreatif. Jadi dari situ kelihatan ini company ini begini, dan itu bisa kelihatan umumnya dari balance sheet, neraca. Itu dua. Terus ketiga, tentu saja karena ini sifatnya harus ada ngitung-ngitung Pak. Kalau sudah mau eksekusi kan ngitung-ngitung itu. Dia harus menguasai kuantitatif. Kuantitatif itu bukan ngitungnya, pengertiannya bukan ngitungnya, bukan ya. Pengertiannya dalam kuantitatif kan ada risk management kan banyak kuantitatif Pak. Ilmu statistik ya berarti Pak. Harus menguasai statistik. Beda dikit. Risk management beda. Karena risk management lebih ke keuangan, tapi toolsnya banyak statistik dan ekonometrik. Tapi itu kalau udah ke sana, mungkin yang ditunjuk ya anak-anak buahnya nggak apa-apa. Tapi yang penting pemahamannya itu. Detail-detailnya kan nggak perlu harus kita semua gitu ya.
Kemudian yang harus ngerti juga kita mengenai perekonomian dan pasar modal. Perekonomian harus tahu. Jadi jangan lupa, karena ingat tadi top down tadi jangan lupa top down analisis. Seorang financial analyst harus juga melihat pola top down tadi harus ngerti. Jadi jangan cuma ngitung gitu ya. Gampangnya Pak, shorthandnya gampangnya begini, simpelnya belajar ilmu CFA itu boleh. Chartered Financial Analyst itu boleh. Di sana ada software apa, program apa. Ya. Pak, ini menarik nih Pak. Saya ingin sedikit flashback dengan pendidikan Bapak ini. Boleh Pak ya? Ya boleh. Bapak ini kan engineer, teknik elektro lagi kan? Kan mestinya di PLN atau ngurusin turbin-turbin di di pembangkit-pembangkit itu kan, atau di IBM, kalau memang elektronya harus lemah kan. Tapi Bapak kok jadi orang keuangan tuh gimana tuh? Punya apa? Kok pilih transformasi ke situ apa Pak yang membuat Bapak waktu itu aku pindah aja di jalur ini, kan sekolahnya susah itu Pak di elektro itu. Boleh Pak. Ini mungkin teman-teman pengen dapat sharing Pak. Nomor satu, kita percaya juga bahwa hidup kita yang nentuin di atas. Oh gitu ya. Kadang-kadang kesempatan itu membuat begitu. Memang dari awal itu saya dulu pengennya masuk IBM. Terus nunggu lama, akhirnya saya masuk di bidang yang ke kontraktor. Jadi seperti nggak sengaja, seperti tergiring gitu. Tetapi setelah saya pelajari di belakang, oh nggak salah nih. Saya kalau masuk ke sini nanti akan begini, masuk ke sana. Berarti track record ini walaupun nggak seperti yang pikir semua ini benar juga nih, gitu. Jadi contoh waktu di elektro, itu kan ilmunya rumit, sulit banget Pak, dalam. Waktu saya masuk di elektro kan, ini ketemunya kok tiang-tiang listrik gitu ya. Ketemu listrik udah nggak bisa dihitung lagi Pak. Juga beli berapa, kabel berapa meter, kok simpel. Ya, tapi dari itu saya belajar. Oh, ternyata dalam hidup ini yang sulit itu belum tentu menghasilkan yang maksimal bagi kita, belum tentu. Jadi kita milih. Akhirnya kita lihat, kalau ini saya mendingan pindah bidang yang sesuai dengan tujuan saya. Itu nomor satu. Tapi tentu saja ilmu yang ditinggal tadi sebenarnya tidak ada yang hilang Pak, tidak ada. Tadi kan Bapak bilang, tadi Bapak bilang ini kuantitatif, tadi saya dapatnya dari elektro tadi. Itu kan banyak imajinasi. Kalau Bapak misalnya contohnya di PLN itu ya, meteran PLN ada watt, ada VA, itu kan orang nggak ngerti apa itu. Itu sebenarnya dikompos itu, semacam itu. Jadi kita dilatih untuk kreatif. Jadi imajiner. Ini begini. Imajiner itu kita terapkan. Kira-kira begitulah ya. Akhirnya asar kemana-mana ini nggak apa-apa, tapi nyasarnya tidak saya biarkan liar, bukan Pak, track recordnya itu. Iya. Dan ini akhirnya menjadi tren juga ya, banyak teman-teman elektro akhirnya ambil bicara ke manajemen, ke hal-hal yang tidak terkait dengan hardware atau software ya di elektrik, tapi hal manajemen. Ini menurut Bapak lebih memudahkan ketika Bapak transformasi ke bidang manajemen, ilmu Bapak ini, atau memang apa Pak? Apa yang dirasakan Bapak ketika pindah itu lebih mudah atau kayaknya sama aja atau lebih sulit gitu Pak? Bayangan Bapak waktu itu. Ya, ini jawabannya setelah saya diskusi dengan beberapa teman. Yang dulu asalnya sama dari elektro, yang di belakang hasil akhirnya dari beberapa. Saya lihat begini, beda-beda. Jadi tergantung dari kita Pak. Kalau kita orangnya adaptif itu artinya kita fleksibel, inovatif, itu sesuatu yang ilmu murni, itu sangat bagus untuk fundamental kita. Karena dia bisa kita gampangnya jadi tools kita, alatnya kita untuk kemana-mana itu lebih mudah. Tapi kalau kita tipe orangnya itu kaku Pak, kaku apa saya nggak tahu namanya, rigid apa itu bahasa Inggrisnya. Pokoknya saya harus begitu. Itu tipikal orang yang scientist Pak. Itu berbahaya. Jadi kita buat proyeksi gimana? Contohnya ya, orang dari elektro, dari matematik, elektromatematik itu kan dasarnya sama, dekat fisika ya itu Pak, ilmu pasti. Lalu proyeksi harus cocok begini, jadi pikiran kita jadi kaku. Itu berbahaya. Jadi kalau kita dari bidang yang sains, lebih banyak ilmu pasti, masuk ke bidang-bidang bisnis, finance ini, yang kita harus pakai adalah kekuatan dari cara berpikir kita.
Tapi mindsetnya kita jangan mindset yang saintis itu sulit. Nanti kita menjadi orang yang kaku, Pak. Kaku. Iya. Jadi yang satu kan banyak artnya ini, yang di bisnis banyak artnya, yang desainnya lebih sains. Jadi itu kombinasi art sama sains tadi. Iya, benar. Nah, Pak, tadi Bapak bilang tadi cara berpikir tadi itu menarik ya. Kalau nggak adaptif kan akan terlibat lah dengan suasana seperti ini atau nah, Bapak dapatnya perasaan bahwa harus transformasi, harus adaptif itu kan setelah Bapak nyemplung ke dunia manajemen atau memang ada proses dari saat waktu Bapak kuliah itu memang terbentuknya kan tidak menjadi adaptif gitu ya. Artinya lebih itu kaku kayak gitu. Orang elektro ya itu Bapak dapatnya dari mana itu kok bisa transformasi seperti itu? Ya, yang saya percaya itu manusia itu bisa berubah. Jadi saya nggak setuju bahwa orang tipe kaku selamanya kaku tidak. Tidak. Selama dia mengerti dan tahu, ya itu nomor satu. Jadi kita nggak usah takut. Wah, saya tipe gini nggak usah takut. Yang penting itu begini. Contohnya, kenapa bisa begitu? Secara keilmuan, saya itu tipenya adalah tipe saintis, keilmuan. Tetapi secara manusia saya itu juga senang art, Pak. Saya tuh suka melukis dari kecil. Muka melukis, senang musik, main gitar itulah. Jadi kan otomatis bergabung toh. Tapi kan tidak semua orang by nature mengalami dua ini. Saya kebenaran dari asal kecilnya itu berkembang dengan dua ini, senang matematik, senang seni. Berarti kan otomatis itu. Iya. Tapi kalau kita tidak mengalami itu, paling mudah begini. Jadi yang penting nomor satu, tidak ada ruginya siapapun kita senang bergaul, Pak. Iya. Kalau senang bergaul dengan banyak lingkungan berbeda, itu kita gampang menerima perbedaan dengan orang lain, gampang apa. Itu membuat kita menjadi adaptif. Itu sangat bagus. Iya. Wah, ini saya pikir dari cara berpikir loh ya, masih ya. Nah, nanti secara implementasinya network kita kan jadi banyak juga, Pak. Iya, betul. Pak, ini yang terakhir, Pak. Tadi mungkin untuk teman-teman yang melihat channel saya, pesan Bapak ketika dalam situasi seperti ini, apa sih strategi menyehatkan perusahaan, Pak? Supaya paling tidak sustain atau bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun. Apa tip dari Bapaknya? Nomor satu, apapun perusahaan kita, apapun sektornya, maksudnya apapun sektornya, posisinya apapun, nomor satu jaga likuiditas. Nomor satu, likuiditas. Likuiditas, Pak ya? Likuiditas perusahaan nomor satu. Karena itu untuk hidup jangka pendek. Nanti baru ke belakang gimana? Nomor satu, likuiditas. Nomor dua, itu menjaga resources kita, Pak. Resources itu artinya orang-orang yang kita punya, yang dan seterusnya dijaga dengan baik. Kalaupun Pak, misalnya begini, kalaupun misalnya harus nggak kuat gaji orang semua, itu misalnya ya udah, tapi ini jangan dimanfaatkan, jangan. Misalnya waktu kerjanya dikurangi, tapi gajinya dikurangi, itu kan menjadi meringankan kita. Tapi jangan dilepas. Karena nanti startup-nya itu berat, Pak. Startnya berat. Mulai lagi itu lebih berat. Terus ketiga, kita terpaksa harus berinovasi, Pak. Ini ada bagusnya, positifnya. Contohnya kita ini dulu kalau tidak ada COVID ini kan kita nggak membuat semacam kayak seminar begini kan nggak pernah. Benar Pak. Ini kayaknya ini kan inovasi. Perubahan yang dipaksa ya Pak ya. Iya. Tapi bagus. Nah sekarang yang nomor keempat yang penting mau nggak mau terlepas dari usia kita tadi. Saya juga nggak yakin bahwa orang itu karena usia berapa nggak bisa, bukan Pak. Mindset kita tergantung kita maunya bagaimana. Nah, kita harusnya mindset yang kita itu orang suka berubah, bukan? Mentalnya bisa mental change itu, bisa berubah. Jadi kita itu sekarang musiknya digital ya ini. Jadi misalnya Bapak nggak suka digital, mau belajar digital sekarang. Gitu. Nah, itu mindset. Jadi itu kembali mindset yang adaptif lagi. Jadi menjadi inovatif. Mungkin juga ini menjadi kesempatan besar. Bisnisnya Bapak yang tadi offline menjadi online sekarang gitu. Tapi kalau Bapak nggak kreatif di dalam yang baru, Bapak kebingungan ini. Tapi kalau nggak malah
malah nggak jalan, tapi kalau kita yakin ini kesempatan, malah kesempatan yang sangat bagus. Jangan-jangan besar dibandingnya sebelumnya. Itu aja Pak tadi. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada 4 lah ya saran Bapak tadi. Ya. Jaga likuiditas, kemudian resource pertahankan supaya cost juga bisa rendah, kemudian inovatif dan mindset kita. Mindset kita harus berubah gitu ya, bahwa ini bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Luar biasa. Ya. Pak Sugeng, terima kasih nih waktunya, luar biasa. Ya. Saya kira kasih, ini Pak, sama-sama. sangat bermanfaat untuk teman-teman untuk melihat apa yang terjadi saat ini dan yang ke depan. Saya kira ini masih banyak yang mungkin bisa dieksplor lagi, tapi karena waktu Bapak juga terbatas, nanti kapan-kapan saya akan minta waktu lagi untuk bincang-bincang soal bagaimana jual beli perusahaan, Pak ya. Ya, welcome Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak Gus dan selalu, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah sahabat profesional Indonesia, perbincangan saya dengan Pak Sugeng Purwanto yang banyak tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan Anda terinspirasi bagaimana Anda melihat suasana yang sekarang. Tadi sudah sampaikan. Terima kasih Pak Sugeng. Makro, kemudian langsung ke mikro, kemudian bagaimana Anda tadi kalau mau beli perusahaan, dan kalau Anda mau jual juga perusahaan seperti apa yang harus Anda lakukan. Dan tadi terakhir, hati-hati kalau Anda mau ingin sustain bisnis Anda, harus ingat 4 hal. Jaga likuiditas, kalau paling nggak irit-irit lah keuangannya Pak ya. Jangan sampai hilang. Kemudian kedua, resource pertahankan yang bagus-bagus. Kalau memang mereka perlu, ini permainan manajemen saya kira, resource ini betul sekali. Kemudian inovatif, inovatif. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman kita, Bapak. Manfaatkan teknologi. Yang terakhir tadi mindset juga harus berani untuk berubah. Wah, luar biasa. Pak, terima kasih Pak Sugeng. Semoga apa yang Bapak sampaikan mendapatkan berkah pada dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Ya, demikian sahabat profesional Indonesia, perbincangan saya dengan Bapak Sugeng Purwanto tentang bagaimana seharusnya kita berbisnis. Pertama, bagaimana kalau Anda mau beli bisnis, bagaimana kalau Anda mau menjual bisnis, dan bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Tadi ada 4 hal yang disampaikan oleh Pak Sugeng Purwanto. Mudah-mudahan terinspirasi, dan jangan lupa tetap subscribe dan ikuti channel manajemen yang hebat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.